Puji nama Tuhan, haleluya. Selamat pagi saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada. Hari ini Senin 5 September 2022. Kita sudah dibangunkan Tuhan dan kita menikmati kesegaran di pagi hari ini. Yang terutama biarlah jiwa kita disegarkan oleh perkataan Tuhan lewat renungan yang berjudul Anda yang memilih. Bacaan firman Tuhan diambil dari surat Roma pasal 8 ayat 1-7. Yang akan kita baca sekarang adalah Injil Yohanes pasal 8 ayat 36. Demikian bunyinya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Di suatu negeri ada seorang pandai besi yang sangat terkenal karena hasil kerjanya yang sangat bermutu. Suatu hari karena suatu kesalahan, si pandai besi ditangkap dan dipenjarakan di ruang bawah tanah. Kedua kakinya dirantai dengan rantai yang sangat kuat. Sebagai seorang pandai besi, pria itu mencoba untuk memutuskan mata rantai yang mengikat kakinya, karena ia ingin bergerak bebas di dalam kamar yang sangat kecil dan pengap itu. Si pandai besi terus mencermati rantai yang membelenggu kakinya dan mencari peluang supaya dapat memutuskan mata rantai itu. Setelah bergumul cukup lama, akhirnya harapannya pun pupus. Karena ia mengenali bahwa rantai yang sedang membelenggunya itu adalah buatan tangannya sendiri. Dulu si pandai besi sangat bangga karena telah menciptakan rantai yang tidak bisa diputuskan oleh siapapun. Tetapi kini ia sangat menyesal karena rantai yang kuat yang dibuatnya telah membelenggunya dengan sangat kuat. Rantai yang sangat kuat itu menggambarkan dosa, saudara, yang tercipta karena kita mengikuti segala keinginan daging kita. Tangan kitalah sendiri yang sesungguhnya merajut setiap mata rantai dosa itu selama bertahun-tahun. Tanpa kita sadari, dosa demi dosa telah kita jalin sehingga menjadi rantai yang sangat-sangat kuat yang mengikat sampai kita tidak mampu lagi untuk melepaskan diri dari belenggunya. Kita terperangkap dalam rantai yang kita buat sendiri. Mari kita sadari saudara bahwa hidup ini dijalani dengan pilihan. Apakah kita mau terus terbelenggu oleh rantai dosa yang sangat kuat, atau kita ingin hidup merdeka? Hidup orang yang dibelenggu oleh rantai dosa tidak akan merasa tenang. Karena dosa mencuri damai sejahtera dari hidupnya. Seorang yang dibelenggu oleh perseteruan tidak akan pernah merasakan indahnya hidup dalam kedamaian. Tetapi jika ia mengundang Raja Damai hadir dalam hidupnya, maka ia akan menikmati kedamaian sejati. Sebab Yesus Kristus Sang Raja Damai sudah mempersatukan kedua belah pihak saat dia mati di kayu salib. Saudara-saudara, seorang yang diikat oleh pornografi akan terus hidup dalam kenajisan yang menyiksa dirinya. Ia tidak akan merdeka sampai ia memutuskan untuk menerima Yesus dan berkomitmen untuk hidup kudus dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Orang yang gila hormat dan gila kedudukan tidak akan merasa tenang dalam hidupnya. Ia akan melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuannya. Tetapi jika ia mau menyerahkan masa depannya ke tangan Tuhan dan menantikan promosi yang dilakukan oleh Sang Penguasa atas hidupnya, maka ia akan menikmati hidup yang berkemenangan. Saudara-saudara, tidak ada yang dapat memutuskan belenggu dosa selain dari Yesus Kristus yang sudah menang atas dosa. Karena itu, pilihlah sekarang juga. Apakah saudara akan hidup merdeka dari dosa atau tetap dibelenggu dosa sampai maut menjemput?
Mungkin dalam hati saudara berkata, saya kan Kristen, masa dibelenggu oleh dosa? Saudara, walaupun kita Kristen, kita percaya Yesus, tetapi hidup kita tidak di dalam kebenaran firman Tuhan, maka itulah peluang bagi iblis untuk kembali membelenggu dengan segala tipu dayanya. Sehingga orang yang Kristen tetap ke gereja, tapi hidupnya di dalam belenggu dosa. Bila ada di antara saudara yang diingatkan oleh Roh Kudus tentang kondisi kehidupan iman saudara yang tidak bertumbuh oleh karena belenggu dosa mengikat hidup saudara, datanglah kepada Yesus. Surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, mari kita ambil putusan, kita berkomitmen untuk menyelesaikan segala masalah dosa kita di hadapan Tuhan, lalu setelah itu hidup di dalam kebenaran firman-Nya, maka kita akan mengalami kemerdekaan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang sangat baik, kami datang mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami merasakan perhatian-Mu, ketelitian-Mu untuk memeriksa hidup kami. Kami tahu Tuhan rindu supaya tidak seorang pun di antara kami yang tetap terbelenggu dengan belenggu-belenggu dosa, rantai-rantai yang kuat itu, sehingga kami tidak bisa berkembang secara rohani. Itu sebabnya pagi hari ini kami mohon, bebaskan kami ya Tuhan. Bila ada di antara kami yang masih terbelenggu oleh berbagai-bagai keinginan daging, kami mohon kuasa firman dan kuasa darah Yesus membebaskan kami. Kami buka hati kami persilahkan Tuhan mengoreksi. Bila ada kejahatan, ada dosa, Engkau buka semua dan Engkau bongkar. Kami bersedia untuk dikikis sampai akhirnya semua dosa itu lenyap, tidak lagi menempel dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas pertolongan Roh Kudus. Kami pasti dapat menikmati kebebasan. Kami hidup di dalam Kristus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Rantai dosa tidak pernah sanggup membelenggu orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, dimanapun dan dengan siapapun saudara bekerja, pasti akan ada banyak godaan. Tetapi kalau kita hidup dalam kebenaran firman, kita tetap menjadi orang yang bebas karena sudah dibebaskan oleh kuasa darah Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.